Berlatar belakang di negara Italia, film dimulai dengan memperlihatkan sekompi pasukan khusus Amerika sedang menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal seorang pembelot dari negara Amerika. Para pasukan itu ditugaskan khusus oleh Kolonel Hart untuk menemukan seorang pria yang diduga akan menyerang sang presiden Amerika dalam lawatannya ke negara Italia. Namun setelah para pasukan khusus itu telah masuk ke dalam rumah tersebut, mereka hanya bisa menemukan catatan kecil di atas sebuah meja. What? Tak berselang lama, Hart yang mendapatkan telepon dari orang tersebut memintanya untuk menghentikan kegilaannya karena dimanapun dia berada, timnya akan segera menemukannya. Pria tersebut bernama Ryder Ward yang sepertinya mempunyai dendam masa lalu terhadap pemerintahan Amerika. Hart mencoba menelepon Joshua, sang kepala keamanan presiden, untuk memberitahukan masalah genting tersebut. Namun nampaknya Joshua tidak terlalu peduli dengan panggilan telepon berkali-kali dari Hart. Setelah beberapa saat menyelinap untuk mencari tempat yang pas untuk menembak sang presiden, Ryder pun kini sudah terlihat berada di atas sebuah bangunan untuk mengarahkan senapan jarak jauhnya kepada sang presiden. Joshua yang terlihat sangat jengkel kepada Hart karena berkali-kali mendapatkan telepon darinya, akhirnya menerima panggilan telepon tersebut untuk menanyakan maksud dan tujuannya menelepon dirinya. Hart mengatakan kalau saat ini mereka dalam bahaya karena pasukan operatif nomor 3519 sedang memburu sang presiden. Setelah berhasil menembak sang presiden, Ryder pun bergegas untuk segera pergi dari sana. Dan cerita ini dimulai ketika 6 bulan lalu, Ryder berada di Malta untuk menerima sebuah misi khusus sebagai seorang tentara bayaran. Welcome to Malta. Next. Di Bandara Malta, Ryder dijemput oleh Jenna beserta dengan suaminya, Tommy, yang merupakan saudaranya sekaligus rekan kerjanya menjadi seorang tentara bayaran. Sebenarnya, Ryder telah lama pensiun dari dunia yang telah lama membesarkan namanya. Namun karena Tommy meminta khusus kepada Ryder kembali lagi bekerja untuk yang terakhir kalinya, sebelum dia benar-benar pensiun membuatnya terpaksa kembali melakukan pekerjaan terakhirnya demi sahabat baiknya tersebut. Meskipun Ryder sebenarnya sangat mengkhawatirkan keadaan Jenna yang saat ini sedang mengandung anak Tommy. Selama perjalanan mereka bertiga menuju rumah Tommy, Jenna bertanya tentang bagaimana kabar dari Salena. Apakah dia baik-baik saja? Karena semenjak mereka berdua tidak bersama, sepertinya Ryder membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya. Namun sepertinya Ryder tidak terlalu peduli dengan bagaimana keadaannya, karena yang dia tahu, mantan kekasihnya tersebut kini telah hidup nyaman di Roma, Italia. Sampailah mereka bertiga di rumah Tommy, dan ternyata di dalam sana, seluruh mantan rekan setim Ryder telah berada di sana untuk kembali bekerja bersama dengan mantan kapten mereka. Ryder disambut hangat oleh mereka karena sudah sekian lama mereka tidak pernah bertemu semenjak Ryder memutuskan untuk pensiun. This is my very last mission. Hart pun datang ke sana untuk menyambut kedatangan Ryder. Namun sepertinya Ryder malas untuk bertemu dengan mantan bosnya tersebut karena sebuah kejadian masa lalu di negara Suriah. Ryder masih mengingat dengan jelas bagaimana dia kehilangan banyak rekanannya dalam misi tersebut dan hampir saja dia tidak bisa keluar dari sana hidup-hidup. Ryder sebenarnya malas untuk bekerja lagi dengan Hart, namun demi saudara baiknya, dia akan menerima pekerjaan ini untuk yang terakhir kalinya. And then we're done. I want to see you again. Malam harinya, Hart pun mulai menjelaskan tentang misi yang akan dikerjakan oleh para tentara bayaran rahasia dari Amerika tersebut. Tugas mereka adalah membunuh seorang panglima perang dari Libya bernama Khalid Mustafa Atif, yang dulunya adalah seorang petani sederhana, tetapi sekarang dia telah tumbuh menjadi salah satu panglima perang paling kuat di Libya. Menurut intel rahasia mereka, Khalid telah berhubungan dengan Rusia dan Cina untuk membangun sebuah kekuatan besar di wilayah Timur Asia. Khalid juga telah mengambil alih Hotel Agung yang dibangun oleh Gaddafi untuk menjadi markas militer mereka dan menampung para pemimpin dunia. Sebaiknya mereka semua tidak main-main dalam misi mereka, karena semua pasukan yang dimiliki oleh Khalid adalah yang terbaik dan semuanya sangat terlatih dengan persenjataan yang sangat lengkap. Tugas pertama mereka adalah mengisolasi Khalid agar dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tempat persembunyian Khalid terletak di bawah 40 kaki di bawah tanah aula besar. Gambar satelit ini menunjukkan kepada kita bahwa bunkernya terlindungi hanya oleh kalangan elit dari Brigade Sidi Omar karena sebagian besar anak buahnya sedang terlibat dalam pertempuran. Let's go hunting.
Mereka semua akan dijatuhkan dari pesawat sepanjang 300 meter dari lokasi target di pinggiran Sirte. Pengantaran kalian adalah penjemputan kalian, dan jika mereka tidak kembali pada pukul 3 pagi, maka bersiaplah untuk pendakian panjang yang menegangkan kembali ke Tunisia. Setelah berhasil melumpuhkan banyak anak buah Khalid yang berjaga di luaran sana, para tentara bayaran tersebut berpencar untuk mencari tempat persembunyian Khalid, serta melumpuhkan jaringan kamera keamanan dan juga gardu listrik di gedung tempat persembunyian Khalid. One between you and the target. And here comes the poor man's night show. Go! We made it. Khalid is ours. John memastikan kepada seluruh timnya kalau Khalid terlihat di CCTV yang sekarang berada di dalam ruangan miliknya. Namun ketika Willy telah berhasil masuk ke dalam ruangan Khalid, dia tidak menemukan keberadaannya, yang tentunya membuat semua tentara bayaran itu menyadari kalau mereka semua telah dijebak. Ratusan anak buah Khalid pun kini masuk ke dalam gedung tersebut untuk membunuh semua tentara bayaran yang ada di dalam gedung itu, yang tentunya memaksa para tentara bayaran tersebut mengeluarkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan dari serangan itu. Ternyata Khalid berada di tempat lainnya ketika peristiwa penggerebekan ini berlangsung, yang ternyata semua ini telah diatur oleh Hart. Hart telah menjebak para tentara bayaran tersebut sebagai umpan agar nantinya dia bisa bekerja sama dengan Khalid di masa depan, dan juga untuk menjaga negaranya dari kemungkinan kudeta yang mungkin akan terjadi. Satu persatu orang dari tentara bayaran tersebut pun harus mati dengan hanya menyisakan Ryder dan juga Tommy. Mereka berdua pun juga masih berusaha untuk melumpuhkan para prajurit Khalid yang tersisa agar mereka berdua bisa keluar dari sana hidup-hidup. Namun karena persenjataan mereka terbatas dengan kondisi Tommy yang sangat sulit untuk bertahan hidup lebih lama, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar membuat para prajurit Khalid yang tersisa di dalam sana mati semua. Gina yang sangat curiga dengan Hart mencoba bertanya tentang bagaimana kondisi suaminya dan semua rekanannya. Hart mengatakan kalau dia belum mendapatkan kabar apapun dari mereka, namun dia meminta Gina untuk tidak perlu khawatir. Lebih baik Gina menunggu kabar mereka di dalam rumah, karena dinginnya angin di luar rumah ini malah bisa membuat kondisinya menurun. Namun tiba-tiba dari belakang, Hart mengeluarkan pistolnya yang kemudian menembak Gina hingga dia mati. 6 bulan setelah kejadian tersebut, atau tepatnya 2 minggu sebelum penembakan presiden itu terjadi, Maria, seorang reporter terkenal, memberitakan tentang kedatangan sang presiden Amerika di Lisbon, Portugal untuk meredamkan isu liar tentang hubungannya yang kurang baik dengan para pemimpin di Eropa dalam kunjungannya ke beberapa pemimpin besar di Eropa. Joshua, sang kaki tangan presiden, memberitahukan beberapa informasi penting dalam kunjungannya kali ini ke Eropa. Salah satunya adalah rencana mereka untuk mendirikan pos informasi permanen di London yang akan dipimpin oleh Hart, sebagai langkah awal mereka mencegah terjadinya lagi tragedi 9/11 dan juga mendapatkan dunia untuk jatuh cinta lagi dengan Amerika. Sebenarnya sang presiden tidak begitu menyetujui kalau Hart menjadi pemimpin di pos London karena reputasinya yang buruk di kalangan media. Belum lagi beberapa masalah yang menyangkut dirinya di Irak, Libya, Suriah, dan beberapa negara timur lainnya. Namun Joshua meyakinkan kepada sang presiden kalau Hart adalah orang yang tepat untuk melindungi Amerika dari mara bahaya, karena mereka tidak bisa hanya duduk diam saja dan mengharapkan yang terbaik. Vaksin bukanlah peluru, itulah yang akan mereka jual. Namun untuk di balik layarnya, mereka harus siap dengan segala kemungkinan. Joshua akan menjaga agar reputasi sang presiden yang selama ini dia bangun akan tetap seperti itu, dan malah akan semakin baik.
Di London, Inggris, atau tepatnya di markas informasi rahasia Amerika, Hart mengatakan kepada semua orang di sana kalau saat ini mereka sedang berperang. Musuh mereka sedang membidik untuk menggulingkan sistem yang menjaga cara hidup mereka tetap terkendali. Mereka harus tetap fokus selama mereka berada di sini, karena jika mereka membiarkan musuh mereka merusak sistem mereka, maka lebih baik mereka segera mati. Ryder yang masih hidup setelah peristiwa tersebut kini berada di Roma, Italia untuk menemui kenalannya di masa lalu pada salah satu klub malam di sana. Dia masuk ke dalam sana dan berniat untuk mencari Salena yang ternyata telah mengawasinya di ruangan pribadinya melalui CCTV klub malam tersebut. Salena lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan menyenangkan. Ryder mencoba bertanya kepada salah satu pekerja di sana untuk menanyakan tentang di mana keberadaan Salena. Namun tiba-tiba dari belakang, ketiga anak buah Salena yang telah sampai di sana memberikan Ryder salam olahraga. Salena tak menyangka kalau Ryder masih hidup, karena yang dia tahu Ryder telah mati setelah misinya di Libya. Salena lalu bertanya maksud dan tujuan Ryder datang menemuinya. Ryder mengatakan kalau tujuannya ke sini adalah meminta bantuannya untuk balaskan dendam kematian para sahabatnya. Mereka semua sudah mati, termasuk Jaina beserta dengan bayi yang ada di kandungannya. Dan semua ini adalah ulah dari Hart. Ryder ingin merusak sistem tersebut agar di masa depan orang seperti Hart tidak bisa mengatur lagi Amerika dari belakang layar. Mendengar hal tersebut, Salena mengatakan kalau Ryder sudah gila, apalagi Hart sekarang sudah sangat sulit untuk tersentuh. Merusak sistem itu adalah ide gila yang pernah dia dengar, karena sampai sekarang tidak ada yang pernah untuk mencoba merusak sistem tersebut. Lebih baik Ryder meninggalkan tempat ini segera, karena dia tidak pernah berniat untuk bekerja sama dengannya. Sementara di belahan dunia lainnya, Hart kini berada di rumah putrinya, menyempatkan waktunya untuk bermain dengan kedua cucunya. Namun panggilan telepon dari Joshua memaksanya mengalihkan pandangannya pada sebuah berita yang kini termuat dalam sebuah saluran televisi. The State Department was so far declined to comment. Surfaced online aged an investigative journalist. Joshua sangat marah kepada Hart karena bisa-bisanya video tentang operasi rahasia Libya beredar di televisi. Seharusnya hal seperti ini tidak menjadi tontonan untuk semua masyarakat dunia karena bisa membuat reputasi Amerika hancur. Joshua meminta Hart untuk menyelesaikan semua masalah ini, kalau tidak ingin hidupnya menderita akibat perbuatan yang dia lakukan. Hart pun segera menuju kantornya dan memerintahkan semua bawahannya segera bekerja untuk mencari lokasi di mana video ini diunggah. Salah seorang bawahannya mengatakan kalau video ini diunggah di salah satu lokasi yang berada di Roma, Italia. Lalu dengan menggunakan teknologi Pegasus untuk melakukan referensi silang fitur wajah target mereka terhadap semua data yang diambil, mereka berhasil menemukan sesuatu yang tentunya membuat Hart terkejut. Karena ternyata Ryder masih hidup setelah peristiwa itu. Call room. Yes, sir. Para pasukan khusus itu pun telah tiba di sebuah penginapan tempat Ryder menginap untuk menangkapnya sekaligus membawanya menemui Hart. Tentu saja mengetahui kalau lokasinya telah diketahui oleh agen khusus Amerika, Ryder pun berusaha melakukan perlawanan agar dia bisa keluar dari tempat itu. Ryder yang mendapatkan tembakan di bagian perutnya berusaha pergi ke tempat Salena untuk meminta pertolongan kepadanya, meskipun Salena sempat menolak untuk membantunya. Just get the morphine. Gotta trust me.
Setelah mendapati kondisinya yang semakin membaik, Ryder menemui Salena yang terlihat berada di kebun miliknya. Ryder berterima kasih karena Salena mau menolongnya, karena kejadian itu bisa saja membuat nyawanya menghilang. Salena mengatakan kalau saat ini lebih baik dia membantunya, karena wajah Ryder kini ada di seluruh berita. Salena juga mempunyai sebuah rencana yang harus dia ikuti, karena jika Ryder menolaknya, maka bisa saja beberapa langkah sekeluarnya dia dari tempat ini, nyawanya tidak akan terselamatkan lagi. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu dengan Pauli, seorang mafia Italia yang telah lama bekerja sama dengan Salena. Pauli diberikan sebuah pekerjaan dengan mengirimkan Ryder ke suatu tempat yang telah Salena tentukan dalam 3 hari ke depan. Sementara di tempat yang berbeda, sang presiden sangat marah kepada Joshua dan juga Hart karena kenapa bisa berita seperti itu muncul di televisi. Bukankah mereka berdua telah berjanji untuk menjaga nama baiknya beserta dengan Amerika di mata dunia? Sang presiden bertanya tentang siapakah yang telah menyebarkan video tersebut karena yang dia tahu, semua operasi ini telah mereka berdua bereskan. Dialah yang selalu menghadapi media setiap harinya untuk mengkonfirmasi berita-berita yang telah kalian berdua perbuat. Segera selesaikan masalah ini. Jika tidak segera kalian lakukan, maka bersiaplah untuk pergi dari Gedung Putih. 3 hari pun berlalu, Pauli kini telah berada di Valletta, tempat pertemuannya dengan Salena untuk memberikan Ryder kepadanya. Namun, sepertinya Pauli menginginkan pembayaran 3 kali lipat dari perjanjian awal mereka, setelah dia mengetahui kalau pria yang dia kirim adalah pria yang juga diinginkan oleh CIA Amerika. Tentu saja Salena sangat marah, karena Pauli telah mengingkari kesepakatan mereka, yang kemudian dia beserta dengan para anak buahnya menghajar Pauli beserta dengan bawahannya. You okay? Room service. Sesampainya mereka berdua di tempat persembunyian mereka, Salena pun sudah menyiapkan sebuah rencana untuk menculik sang presiden dari pertemuannya di Roma. Di Malta semenjak 2000 tahun yang lalu telah dibangun ruangan katakombe dan terowongan bawah tanah untuk berperang melawan Romawi. Terowongan kemudian diperpanjang, meliputi separuh pulau dan kemudian diperbesar lebih lanjut selama Perang Dunia Kedua. Terowongan tersebut hingga kini masih aktif dan terjaga sangat baik. Dia beserta dengan bawahannya akan mengatur penculikan tersebut. Sementara Ryder bertugas untuk memancing sang presiden menuju ke tempat mereka. Beberapa anak buahnya akan mengecek kondisi terowongan tersebut untuk pelarian mereka. Sementara dia akan melakukan pekerjaannya dengan memisahkan presiden menggunakan ambulans yang telah dia modifikasi. Kini tibalah hari di mana sang presiden tertembak oleh Ryder yang tentu saja membuat panik semua orang. Rencana mereka pun juga nampak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Karena setelah mobil kepresidenan rusak akibat bom yang telah mereka pasang, sang presiden beserta dengan pengawalnya masuk ke dalam sebuah ambulan yang telah Salena persiapkan. Masing-masing dari mereka pun kini terlihat menjalankan tugas mereka masing-masing untuk menculik sang presiden demi tujuan mereka. Where did that ambulance come from? Where did that ambulance come from? Kidnapping the president. Stay on them! Namun para pengawal yang segera mendapatkan kabar kalau ambulan yang mereka naiki bukan dari pihak mereka, segera melakukan perlawanan untuk melumpuhkan Salena beserta dengan bawahannya. Nowhere to run. Keep following them.
Ambulan itu pun kini berada di lokasi yang telah mereka tuju, yang ternyata sebuah terowongan bawah tanah telah mereka persiapkan sebagai jalan mereka kabur dari kejaran para pengawal sang presiden. They've gone on the ground. We lost the president. There's hundreds of tunnels all across this island. Mobil yang membawa presiden pun kini telah berada di suatu tempat. Selena pun juga tak menyangka kalau dia beserta dengan semua bawahannya masih hidup setelah peristiwa penculikan ini. Ryder mencoba menenangkannya, yang terlihat masih tak percaya kalau mereka telah berhasil menculik sang presiden. Dan kini tinggal tugas terakhir dari Ryder untuk membalaskan dendam masa lalunya. Sang presiden pun bertanya tentang siapakah dirinya dan tujuannya telah menculik dirinya. Apakah dia teroris? Karena seharusnya dia tahu kalau negaranya tidak akan menyerah kepada teroris. Ryder pun mengatakan kalau dia bukanlah teroris, melainkan warga negara Amerika yang sangat mencintai negaranya dan tak ingin Amerika dipenuhi dengan sampah. Dulu dia bekerja di bawah komando Kolonel Hart sebelum dia dikhianati dan tujuannya menculiknya adalah untuk sebuah pengakuan. Sementara di sebuah gereja yang sangat terkenal di Italia, Maria berada di sana untuk sebuah tujuan penting setelah dia mendapatkan pesan dari Ryder kalau dia akan memberikannya sebuah informasi penting tentang bagaimana busuknya Amerika. Ryder tidak ingin apapun darinya, namun dia hanya berharap kalau apa yang dilakukannya ini membuat saudaranya sangat bangga. Ternyata file di dalam flash disk tersebut berisi sebuah pengakuan sang presiden. Saat politik sedang diguncang, dia ingin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh presiden Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Dia akan mengambil tanggung jawab penuh dan mengatakan yang sebenarnya ketika pemerintahannya dimulai, dia membuat janji-janji tertentu. Sayangnya, dia gagal mencapai apa yang ingin dia capai. Dan beberapa cara yang lama yang tidak dapat diterima oleh kemanusiaan terus berlanjut di bawah pemerintahannya. Dia harus berdiri mengatakan semua ini untuk mengakui bahwa dia telah gagal dari apa yang ingin dia capai untuk negara Amerika yang hebat. Dan sebelum film berakhir, berita pengakuan presiden tersebut membuat dunia sangat gempar. Sampai-sampai Joshua pun harus bunuh diri untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara Hart sangat tidak peduli dengan hal tersebut karena dia lebih memilih mengasingkan dirinya di negara tak berhukum Kuba untuk menikmati hari tuanya. Namun satu hal yang tidak dia perkirakan adalah keberadaan Ryder yang terus memburunya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!